Energi iblis yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Mosuner, mengurangi jarak pandang di malam hari beberapa poin. Cambuk tajam yang tak tertandingi menghentikan hantu klan roh yang hendak mengejar Lu Yun. Seolah-olah hantu klan roh telah menduganya, dia dengan mudah menghindari pukulan kuat dan berat itu, melihat ke arah Mosuner yang setengah iblis dan berkata, kalian para iblis masih begitu mudah untuk ditipu. Setelah mendengar ini, mata Mosun melebar dan dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Dia melihat kembali ke hantu roh lainnya, tapi dia sudah menghilang. Jie, kamu tidak berpikir bahwa kamu, yang terluka, dapat menghentikan kami berdua, bukan? Kamu iblis yang sombong. Biarkan aku, Ling Baichuan, menanganimu. Kekuatan jiwa yang agung menyelimuti Mosuner, dan kapak raksasa yang tak terlihat muncul di atas kepalanya. Jatuh. Di sisi Lu Yun, tubuhnya terbang jauh di luar kendalinya. Meskipun dia jauh dari kota iblis, ekspresi suram Lu Yun tidak membaik sama sekali. Lawan dari dua hantu klan roh tadi semuanya ditangkap oleh Lu Yun. Kupikir masalah Ling Qianqiu ditangani dengan sempurna, tapi aku tidak menyangka akan sedekat ini. Selain itu, penyebaran kesadaran spiritualnya dengan jelas memberitahu Lu Yun bahwa ada hantu spiritual yang mengejarnya di belakangnya, dan itu lebih cepat darinya. Bang! Lu Yun, tubuhnya yang melesat ke depan seolah-olah menabrak dinding yang tak terlihat, dan rasa sakit akibat guncangan langsung melanda seluruh tubuhnya, dan di saat yang sama, tubuhnya mulai terjatuh ke bawah. Ledakan lagi, awan jamur kecil muncul dari tanah. Ras manusia tercela, kamu tidak berpikir kamu bisa mengambil telapak tangan Ling Yun Xiaoku. Kata hantu roh dengan bangga, melayang di atas awan asap jamur. Rupanya tembok tak kasat mata itu dibuat olehnya. Lu Yun, yang pusing setelah dipukul, merangkak keluar dari tanah, benturan yang tiba-tiba tadi hampir tidak memungkinkannya untuk merasakan bagaimana rasanya penisnya dimasukkan ke dalam perutnya. Saat ini, sebagian besar awan asap dan debu jamur telah menghilang. Lu Yun merapikan penampilannya. Karena jalannya diblokir, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dan mungkin kita bisa mendapatkan beberapa rahasia serangan jiwa yang berguna dari Ling Yun Xiao. Ling Yun Xiao itu, sekarang setelah kamu mengetahui identitas asliku, kamu seharusnya mengetahui pentingnya keberadaanku, bukan? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Penting, kamu, ras manusia rendahan, bahkan tidak layak dijadikan mainan di mata ras roh kita, tapi apakah kamu masih penting? Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Ling Yun Xiao berkata dengan nada menghina. Benarkah? Tapi apa yang kamu katakan sedikit bertentangan dengan tindakanmu yang sebenarnya. Aku tidak percaya kamu melakukan perjalanan ribuan mil dan mengambil risiko besar untuk pergi jauh ke pedalaman klan iblis hanya untuk membalaskan dendam sesama klanmu. Lu Yun berkata dengan percaya diri, apa yang kamu lakukan hanyalah cara untuk keluar dariku. Benarkan? Dasar kentut, ras manusia tercela. Ling Yun Xiao meraung marah. Jelas sekali bahwa dia telah menebak pikiran batinnya yang sebenarnya. Lu Yun mendengus dingin di dalam hatinya, haha. Pria di depannya memiliki pertahanan psikologis yang lebih lemah daripada Ling Qianqiu, dan dia sebenarnya bukan tantangan sama sekali. Sebaiknya aku memberitahumu. Aku benar-benar tahu cara keluar dari sini. Selama kamu mengeluarkan rahasia khusus serangan jiwa, aku akan memberitahumu. Ling Yun Xiao mencibir dan berkata, modal apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Hidupmu sekarang ada di tanganku. Sebaiknya saya beritahu Anda bahwa saya punya puluhan ribu cara untuk membuka mulut Anda. Petik 2. Kekuatan tak terlihat diberikan pada Lu Yun, dan sekarang Ling Yun Xiao lah yang mengambil tindakan. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Yun akan berlutut dan memohon belas kasihan saat itu juga, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Yun baik-baik saja, dan bahkan secara provokatif berkata, berusahalah lebih keras. Apakah kamu tidak makan? Dengan pelayananmu keterampilan, aku akan memberimu ulasan buruk nanti. Apa? Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya, tidak terjadi apa-apa, benarkah? Lu Yun mengambil alih kata-kata Ling Yun Xiao dan berkata, maaf. Aku mengecewakanmu. Ekspresi wajah Lu Yun saat ini bisa digambarkan penuh ejekan. Beraninya kamu menjadi begitu sombong, kamu umat manusia yang tercela, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Kekuatan jiwa, yang jauh lebih besar dari sebelumnya, jatuh dan hendak menghancurkan Lu Yun menjadi pai daging. Benar, seperti itulah rasanya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan kekuatan jiwa yang sama agungnya menyebar dari tubuhnya dan naik ke langit. Dua kekuatan tak kasat mata bertabrakan di udara, meletus menjadi serangkaian ledakan sonik. Riak energi mengalir deras satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Ling Yun Xiao telah menimbulkan badai di benaknya, dia selalu berpikir bahwa Ling Qianqiu baru saja dibunuh oleh iblis sucubus. Manusia, kamu benar-benar mengejutkanku. Tapi hanya itu, jiwa sedang turun hujan. Kekuatan jiwa Ling Yun Xiao membentuk awan gelap di langit, dan angin kencang serta hujan turun, menghantam Lu Yun. Teknik rahasia serangan jiwa tingkat lanjut, hujan jiwa. Ling Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata, kamu, ras manusia rendahan, tahu banyak. Kamu seharusnya merasa terhormat mati dalam serangan ini. Tentu saja,
Dengan mengatakan itu, Ling Yunxiao tidak akan benar-benar membunuh Lu Yun, lagi pula, dia masih harus mencari jalan keluar dari sini darinya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia berkata, jiwa sedang turun hujan, ini memang metode rahasia jiwa yang bagus, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya lebih dari ini. Umat manusia yang tercela benar-benar tidak tahu kapan mereka akan mati. Ling Yunxiao meraung dengan marah. Hei, kamu masih tidak percaya, jiwa sedang turun hujan. Seperti labu yang melukis sendok, Lu Yun juga mengubah jiwanya menjadi awan gelap, menutupinya di atas kepalanya. Angin kencang dan hujan melonjak dari bawah ke atas. Ketika Newton melihatnya, dia mungkin harus mengunyah papan peti mati. Kamu hanya mencoba melakukan apa yang kamu lakukan. Mati. Dua tetesan hujan jiwa dewa terjalin di udara, membuat keputusan. Tetesan hujan jiwa dewa Lu Yun secara akurat melawan dan memusnahkan tetesan hujan jiwa dewa Ling Yunxiao, dan bahkan ada beberapa yang tersisa untuk menyerang awan gelap yang dibentuk oleh jiwa dewa Ling Yunxiao. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar dapat mengendalikan jiwa hingga tingkat yang begitu teliti. Ling Yunxiao berkata dengan tidak percaya. Matanya hampir keluar dari kepalanya. Cih, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dengan tipuan kecilmu, jika kamu menaruhnya di dunia atas sekarang, belum lagi ras manusia kita, bahkan orang-orang iblis yang berpikiran sederhana itu ras dapat menghancurkan jiwamu. Membunuh orang juga memilukan. Lu Yun dapat dikatakan telah melakukan kekejaman yang ekstrim. Apa? Pukulan berturut-turut menyebabkan jiwa Ling Yunxiao berfluktuasi, dan awan gelap jiwa yang sudah tidak stabil menjadi semakin goyah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu berbohong. Kamu pasti berbohong. Mata Ling Yunxiao merah padam, dan keluaran kekuatan jiwa meningkat seketika. Awan gelap jiwa yang sudah terfragmentasi langsung berlipat ganda ukurannya. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, dia segera memanggil RH dalam jiwanya. RH, jangan tidur, cepat bangun. RH menggelengkan kepalanya dan menguap lagi dan berkata, ada apa, saudara? Kamu disedot hingga kering oleh sucubus. Apakah kamu ingin aku mengisi kembali darahmu? Lu Yun, sialan, saudaraku, bukankah kamu seharusnya berhubungan seks dengan sucubus? Kenapa kamu memprovokasi roh hantu lagi? RH membuka matanya dan langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Ketika RH melihat Mosuner menyeret Lu Yun, dia merasa indeks ambiguitas di udara melonjak. Dengan pemahamannya tentang umat manusia dan kepercayaannya pada kakak laki-lakinya, yang terjadi selanjutnya akan menjadi pertarungan yang sengit. Pertempuran. Jadi dia pergi tidur untuk menghindari melihat adegan yang tidak pantas. Tapi bagaimana aku bisa merindukan kakak laki-lakiku? Tempat tidurnya tidak menyenangkan setelah pertarungan, dan ada hantu roh lain di bawah tempat tidur. Ada banyak sekali omong kosong. Coba lihat dengan cepat, apakah ada orang sepertimu di dalam hantu klan roh ini? Lu Yun berjuang untuk menopang awan gelap jiwa di atas kepalanya dan berkata, saudaraku, aku bisa memberitahumu dengan pasti, tidak. RH berkata, jika seseorang dari ras yang sama muncul di dekatnya, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Tapi hantu klan roh ini sepertinya telah diserang balik oleh kebencian di hatinya, hati. Saudaraku, apakah kamu mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal? Lu Yun, brengsek, saya tidak mengendalikan situasi dengan baik, dan saya bertindak terlalu jauh. Aduh, sayang sekali. Awalnya, aku berpikir untuk memeras jiwa Ling Yunxiao untuk menggunakan teknik serangan rahasia, tapi sepertinya aku hanya bisa membunuhnya sekarang. Ada lengkungan berbahaya di sudut mulut Lu Yun. Roh agung keluar dari tubuhnya, membentuk pedang terbang besar di langit. Metode rahasia serangan jiwa khusus, pemotongan jiwa bintang. Tepat ketika pedang terbang besar itu hendak jatuh, pedang itu menghilang secara misterius. Tidak hanya itu, awan gelap jiwa yang berjuang untuk didukung oleh Lu Yun juga menghilang. Tetesan hujan roh Ling Yunxiao menghantam Lu Yun dengan suara berderak. Jie, jika kamu pamer di depanku, Ling Yunxiao, mati. Mati. Ling Yunxiao meraung dengan ekspresi ganas. Tubuh awalnya yang berwarna biru muda ditutupi dengan benang merah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tetesan air hujan jiwa yang sudah secepat air terjun menjadi semakin pekat. Jeritan keluar satu demi satu dari mulut Lu Yun. Aku hanya bisa mengutuk dalam hatiku, Tam Yao. Ambil tindakan cepat, aku ingin kamu mati. Tepat ketika Lu Yun hendak memberikan pukulan fatal pada Ling Yunxiao, RH tiba-tiba memperingatkan, ada klan iblis yang sangat kuat yang dengan cepat mendekat ke sini. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari mantan komandan besar Raja Iblis. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menghentikan tangannya dan berpura-pura ditekan ke tanah dan digosok. Jika tidak, Ling Yunxiao pasti sudah hancur total sekarang. Anda masih harus menderita karena tetesan hujan jiwa Anda menembus Anda. Pada saat ini, seberkas energi iblis langsung menyelimuti tubuh Lu Yun, dan benar-benar menghalangi tetesan hujan jiwa. Lu Yun terkejut saat merasakan pemandangan ini, berpikir bahwa orang ini pasti orang hebat. Sosok berbaju besi hitam muncul di udara, berdiri di udara dan menatap Ling Yunxiao. Dia mendengus dingin, dan awan gelap jiwa berwarna merah darah langsung menghilang.
Kamu udang berkaki lunak klan roh, beraninya kamu begitu merajalela di wilayah klan iblisku, kamu benar-benar tidak menganggap serius caesar iblisku. Satu lagi di sini untuk mati. Jie, matilah aku, matilah aku. Ling Yunxiao benar-benar kehilangan akal sehatnya saat ini dan menjadi mesin pembunuh yang didominasi oleh kebencian. Pedang panjang berwarna merah darah terkondensasi di atas kepala Mo Caesar. Itu persis sama dengan yang digunakan oleh Lu Yun tadi. Itu adalah metode rahasia jiwa dewa tingkat super, pemotongan jiwa bintang. Namun, dibandingkan dengan Lu Yun, pedang panjang yang dipadatkan oleh jiwa Ling Yunxiao bercampur dengan aura kebencian yang kuat, menambahkan sedikit kekerasan pada metode rahasia yang murni dirancang untuk membunuh ini. Tapi Mo Caesar sepertinya tidak menyadarinya, dan masih berdiri dengan bangga di udara, megah. Pedang berwarna merah darah itu jatuh, dan Mo Caesar mengulurkan jarinya, dan secara tak terduga memblokir pedang berwarna merah darah yang terdiri dari jiwa Ling Yunxiao. Lu Yun tercengang dengan pemandangan ini. Siapakah Jienima? Sungguh setan. Ini luar biasa. Lu Yun sendiri juga bisa melakukan tebasan jiwa bintang, dan dia tahu betapa kuatnya metode rahasia serangan jiwa khusus ini. Namun pukulan mengejutkan tersebut justru dihadang oleh iblis di depannya dengan satu jari. Saudaraku, orang ini sungguh luar biasa. Suara RH terdengar di benaknya. Aku tidak buta. Lu Yun memutar matanya dan berkata. Bukan itu maksudku. Saudaraku, kekuatan klan iblis ini telah melampaui kekuatan iblis 9 kali lipat. Melampaui 9 iblis. Dengan kata lain, Kaisar Iblis ini telah mencapai negeri dongeng Daluo Jin, hanya mengandalkan tubuh fisiknya. Sebuah batu di hati Lu Yun menimbulkan ribuan gelombang. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Iblis 9 lapisan sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan tubuh fisik alam abadi emas. Lu Yun bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan tubuh fisik orang ini. Kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Beraninya kamu datang ke klan iblisku untuk menjadi liar. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Suara Mo Caesar bergema di udara dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jari King Tian meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, langsung menghancurkan pedang besar jiwa itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Cahaya merah di mata Ling Yunxiao menjadi lebih terang, dan kekuatan jiwa mengalir dari tubuhnya, dan dia akan melakukan tebasan jiwa. Tapi Demon Caesar belum siap memberinya kesempatan ini. Kaki kiri tiba-tiba menginjak kehampaan, seperti bola meriam, bergegas menuju Ling Yunxiao. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, tanpa sedikit pun energi iblis. Dia meninju hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dan semburan dentuman sonik terdengar. Bang! Tubuh hantu Ling Yunxiao langsung diledakkan menjadi kehampaan oleh pukulan ini. Mo Caesar mendengus dingin, dan jubah di belakangnya berdesir. Melihat adegan ini, Lu Yun tertarik dengan estetika kekerasan yang ekstrim. Aku ingin tahu anak laki-laki mana yang bisa menahan nikmatnya pukulan pada daging. Tapi Mo Caesar tidak terlihat tampan selama 3 detik sebelum dia memeluk jari-jarinya dan melolong, sakit, sakit. Itu sangat menyakitkan bagiku. Bajingan Eldar sialan ini melakukan hal-hal mewah ini. Mari kita bertarung 1v1 dengan pria sejati, dan aku akan memilih kalian semua. Lu Yun. Kekaguman yang dimiliki Lu Yun barusan menghilang dalam sekejap. Jieni Mamo Caesar ternyata adalah pria yang lucu. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan, dan Mo Caesar segera kembali ke penampilan arogannya. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Orang yang datang tidak lain adalah Mo Suner, dengan bekas darah segar menggantung di sudut mulutnya. Adik ketiga, adakah yang tidak bisa kulakukan pada kakakmu? Bajingan dari suku roh itu menjadi sampah karena pukulanku. Demon Caesar memberi isyarat saat dia berbicara. Mo Suner dengan cepat menyela, siapa yang menanyakan ini padamu? Apakah dia baik-baik saja saat Mo Xian bertemu? Kaisar Iblis. Dia, saat aku datang, dia ditekan ke tanah dan digosok. Aku datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Mari kita bicara tentang penampilan heroiku sekarang. Kata setan Kaisar. Oh, saudaraku, berhentilah membuat masalah. Di mana Mo Sun Enren? Kata Mo Suner dengan cemas. Demon Caesar melambaikan tangannya, dan energi iblis yang mengelilingi Lu Yun terbang. Melihat ini, Lu Yun segera berpura-pura pingsan, tapi matanya belum tertutup. Kemudian diambil dengan sepasang tangan ramping. Tiba-tiba Lu Yun merasa terjebak di antara dua bungkusan lembut. Dia terus memperingatkan saudara keduanya di benaknya, tenang. Tetap tenang. Jika Anda bersemangat, jangan bergerak. Jika tidak, kepala besar dan kepala kecil tidak akan terselamatkan. Mo Suner memandang Lu Yun Sang yang masih bernapas dalam pelukannya, dan terus berkata, selama dia masih memiliki satu napas. Lu Yun, bohong sekali. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Apa artinya hanya memiliki satu nafas tersisa? Adik ketiga, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin iblis kecil tingkat 5 pantas menjadi seperti ini padamu? Setan Caesar berkata dengan cemberut. Saudaraku, ini urusanku sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Mo Suner cemberut, jelas sangat tidak puas dengan sikap Mo Caesar. Adik ketiga, apa yang kamu bicarakan? Aku kakak tertuamu. Aku tidak peduli padamu, siapa yang peduli padamu? Kata Demon Caesar dengan tegas.
Lu Yun berpikir dalam hati, Jianima bukan hanya pria yang lucu tapi juga seorang chauvinis pria. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Mo Suner meninggalkan satu kalimat dan berbalik. Demon Caesar hendak mengejar, tapi dihentikan oleh Jenderal Iblis yang datang. Laporkan, Jenderal Caesar, semua hantu di kota iblis telah dimusnahkan. Hanya dalam beberapa saat, Mo Suner telah membawa Lu Yun dan menghilang di malam hari. Kaisar Iblis sangat marah sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada jenderal di depannya, instruksi. Instruksi, kembali ke Gua Iblis. Adapun mengapa Demon Caesar muncul di sini di tengah malam, itu karena dia memimpin Raja Iblis dengan berita tersebut. Dia hanya kembali 1 hari lebih awal dari Lu Yun dan yang lainnya. Ketika dia mengirim berita kembali ke Gua Iblis, Kaisar Iblis, sebagai seorang jenderal, secara alami mengetahui dari pihak lain bahwa Raja Iblis telah meninggalkan saudara perempuannya sendirian di Kekaisaran Donglai. Orang yang membuat Mo Kaiser marah, saat itu meninju Mo Kaiser 2 kali dan membiarkannya memimpin pasukannya menemui gadisnya. Awalnya aku berencana untuk beristirahat di kota jahat ini, tapi tanpa diduga aku bertemu Mo Suner di sini. Bahkan jika Kaisar Iblis sedang marah saat ini, Raja Iblis harus mendapat pukulan lagi saat dia kembali. Demi keselamatan, Mo Suner akhirnya mengikuti pasukan kakak laki-lakinya kembali ke Gua Iblis. Lagi pula, dia juga terluka sekarang, kalau-kalau dia benar-benar bertemu dengan hantu klan roh dan melancarkan serangan diam-diam. Itu masalah, tapi ini akan menyusahkan Lu Yun. Akankah Demon Caesar memberinya tatapan maut? Orang itu membuat Lu Yun merasa seperti kesemutan. Lu Yundu sedikit menyesal. Saat dia menghadapi tetesan hujan jiwa Ling Yun Xiao, dia seharusnya tidak membiarkannya melukai dirinya sendiri dan pingsan, untuk menyelamatkan dirinya dari penderitaan seperti ini. Untungnya, dibutuhkan setengah hari perjalanan dari kota iblis ke markas klan iblis di tengah malam. Mo Suner dengan hati-hati mengatur Lu Yun. Dilihat dari tata letak sekitarnya dan aroma samar yang memenuhi udara, tidak mengherankan jika itu adalah kamar kerjanya sendiri. Gadis ini menakuti Lu Yun. Dia takut Mo Suner akan memanfaatkannya untuk berpura-pura pingsan dan langsung mengeksekusinya. Tapi untungnya itu adalah alarm palsu. Mungkin karena dia ingin memberi Lu Yun lingkungan istirahat yang baik, Mo Suner tidak tinggal lama sebelum keluar. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan Lu Yun akhirnya menarik napas lega. Namun kekhawatiran lain segera muncul di benak Lu Yun. Sekarang kita telah tiba di Gua Iblis, jika kita memaksakan diri ke dalam kolam pencerahan iblis seperti yang dikatakan Mo Suner, bukankah fakta bahwa kita berpura-pura menjadi iblis akan terungkap? Tapi sudah pasti mustahil untuk melarikan diri sekarang. Sedangkan bagi Mo Suner, kakak tertua, tidak mudah untuk menangkap Lu Yun. Saat Lu Yun sedang memeras otak untuk memikirkan cara untuk melarikan diri, sebuah suara datang dari luar gua. Adik ketiga, keinginanmu pasti ada batasnya. Kakak kedua bisa menyetujuimu dalam hal lain. Tapi bukan masalah ini. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Kakak kedua yang baik, berjanjilah pada Suner kali ini. Mo Suner berkata dengan genit. Aduh. Tidak ada kandidat perempuan untuk tinggal di universitas. Demon Caesar menghela nafas. Ada apa denganmu di sini? Saudaraku, kalau kamu tidak tidur selarut ini, hati-hati dengan kerutan di wajahmu, karena akan merusak reputasimu sebagai pria menawan. Hei, kakak ketiga, apa yang kamu bicarakan? Dengan kakak tertuamu dan penampilanku, siapa yang bisa melampauiku di Gua Iblis? Kata Kaisar Iblis dengan percaya diri. Tidak hanya lucu dan maco, dia juga narsisis. Saudaraku, mari kita bicara tentang pencerahanmu. Kenapa kamu tersesat oleh kata-kata kakak ketiga lagi? Ya, kakak ketiga, jangan coba-coba mengalihkan perhatianku. Kakak kedua Anda dan saya sangat tidak setuju dengan masalah ini. Jika kami mengatakan bahwa dia benar-benar terpilih di antara yang terbaik, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan kami bahkan akan mengangkat tangan untuk menyetujui. Tapi setelah lulus ujian pendahuluan, Anda ingin dia memasuki kolam pencerahan iblis. Ini jelas tidak mungkin. Petik 2. Sebelum Mo Suner dapat membantahnya, Mo Ling melanjutkan. Dan kakak ketiga, sekarang Mo Xiangxian hanya memiliki kekuatan iblis tingkat 5. Jika kamu membiarkan dia memasuki kolam Mo Wu begitu cepat, kamu tidak bisa tidak menyakitinya alih-alih membantunya. Tidak apa-apa jika dia membangkitkan garis keturunan iblis biasa, tubuhnya yang tidak mudah marah masih bisa menahannya. Adapun garis keturunan iblis yang lebih maju, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya. Petik 2. Mo Caesar dan Mo Ling memang dua bersaudara. Mereka bernyanyi dan serasi, yang satu berwajah hitam dan yang satu lagi berwajah putih, yang benar-benar menggoyahkan niat awal Mo Suner. Ketika Lu Yun di dalam ruangan mendengar ini, dia bertepuk tangan dan bersorak. Masalah yang masih ada pada saya terpecahkan secara tidak terduga. Sungguh tidak terduga, kalau begitu tidak apa-apa jika aku membawanya ke Gua Iblis untuk memperkuat tubuhnya. Kata Mo Suner sambil mundur. Demon Caesar hampir secara tidak sadar ingin menolak, tetapi dihentikan oleh tampilan Demon Ling di samping, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Jika Anda lulus tes pendahuluan, Anda memenuhi syarat untuk Demon Tamper Cave yang menarik. Ini tokenku. Tunjukkan saja tokenku saat kamu tiba.
Mo Ling melemparkan sepotong kayu hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui ke Mo Suner. Terima kasih, saudara kedua. Kakak kedua masih baik padaku. Mata Mo Sun menyipit karena gembira, lalu dia menatap ke arah Mo Kaiser, lalu melompat menjauh. Kakak kedua, kamu tidak mengikuti aturan. Jika atasan mengetahuinya, kamu akan dihukum. Kata Demon Caesar dengan sedikit kebingungan. Saudaraku, jangan khawatir. Di mana gua iblis? Itu adalah tempat bagi orang-orang yang telah mencapai pencerahan iblis untuk memperkuat tubuh fisik mereka. Menurutmu berapa lama Antek dengan kekuatan iblis tingkat 5 bisa bertahan? Di sana. Dan ambil kesempatan ini saja, biarkan saudari ketiga juga pergi ke gua domba jantan ajaib untuk berolahraga. Jika kita tidak memanjakannya, dengan bakatnya, dia akan menjadi iblis tingkat 9 sejak lama, dan dia tidak akan seperti ini sekarang, bahkan semi-iblis. Petik 2. Mendengar perkataan Mo Ling, Mo Kaiser tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang mengatakan, saya mengerti. Di Istana Iblis di Gua Iblis. Demon Caesar, Demon Ling, dan Demon All semuanya hadir, dengan ekspresi serius di wajah mereka, dan ada 7 atau 8 iblis dengan berbagai bentuk di sekitar mereka. Kekuatan terendah yang ada juga adalah iblis 9 lapisan, dan ada 3 atau 4 orang yang sekuat Kaisar Iblis. Kekuatan ini, yang ditempatkan di alam atas saat ini, cukup untuk menyapu seluruh benua. Tapi sekarang mata semua orang tertuju pada lelaki tua Reyot yang duduk pertama, Raja Iblis dari klan Iblis saat ini, Iblis Chongqiao. Mo Zongqiao terbatuk 2 kali dan berkata, apakah kamu tidak melihat gadis Suner itu? Demon Caesar berkata dengan hormat, adikku, dia melakukan perjalanan jauh dan diserang oleh hantu roh 2 kali. Dia terluka parah, jadi aku biarkan dia beristirahat di rumah. Kata-kata ini segera menimbulkan ketidakpuasan dari iblis lain yang hadir. Lagi pula, untuk konferensi penting seperti itu, jika mereka tidak terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri, secara logis mereka seharusnya ada di sana. Terlebih lagi, ketika Demon Caesar kembali tadi malam, dia membuat keributan yang begitu besar, karena takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Tentu saja, dia melihat Mo Suner yang kembali bersamanya. Meskipun kulitnya tidak bagus, dia sama sekali tidak terbaring di tempat tidur. Melihat ada yang tidak beres, Mo Ling menjelaskan, meskipun adik perempuanku tidak ada, dia memberitahuku apa yang salah yang dia sadari sepanjang jalan. Setelah itu, Tautan Ajaib mendeskripsikan situasinya dengan cara yang 30% benar dan 70% salah, dan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa Mo Ling telah melebih-lebihkan fakta, tetapi mereka hanya bisa merasa tidak puas. Lagi pula, jika kedua bersaudara ini benar-benar ingin membunuh salah satu iblis yang hadir, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mo Zongqiao terbatuk beberapa kali lagi dan berkata, tujuan diadakannya pertemuan hari ini sangat sederhana. Apakah ras manusia yang muncul begitu saja berarti segel ruang ini telah terlepas di suatu tempat? Dan di manakah hal ini paling mungkin terjadi? Petik 2. Kemudian para iblis yang hadir memulai diskusi panas. Pada saat yang sama, pertemuan juga berlangsung di peti mati, markas besar suku mayat. Mayat leluhur sedang duduk di ujung meja, mendengarkan para jenderal klan mayat di antara penonton, berbicara tentang hal-hal aneh yang ditemukan di hutan abu-abu. Bagaimanapun, seorang wakil komandan dan tim penjaga yang terdiri dari lebih dari 50 anggota suku tewas di depan rumah suku mayat itu sendiri, yang cukup untuk menarik perhatian mereka. Mayat leluhur yang tiba-tiba duduk di kursi depan ekspresinya memadat dan berkata ke udara di depannya, sekarang kita sudah di sini. Kita telah menyembunyikannya. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba terjadi keheningan, dan mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Jie, mayat leluhur dari klan mayat masih sekuat sebelumnya. Sosok biru perlahan muncul di meja konferensi, dan itu adalah hantu dari klan roh. Kalian klan roh tidak menganggap serius klan mayat kami. Beraninya kalian datang ke sini. Segera, 2 jenderal pemarah dari klan mayat siap untuk keluar dan menghancurkan hantu klan roh yang sombong ini. Tunggu sebentar, mayat leluhur di urutan teratas menghentikan anak buahnya. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Mayat leluhur tidak mengira ada orang bodoh di klan roh yang secara terang-terangan melakukan bunuh diri. Ketika hantu klan roh melihat pemandangan ini, dia buru-buru memberi hormat dan berkata, nama saya Ling Baichuan, dan saya di sini khusus untuk memberi Anda hadiah kali ini. Memberimu hadiah. Aku memberikannya padamu sang hanya karena aku mengucapkan selamat tahun baru padamu. Itu bukan ide yang bagus. Leluhur zombie, hati-hati, jangan tertipu oleh penjahat pengkhianat dari suku roh ini. Para jenderal klan mayat saling memarahi, dan hubungan antara kedua belah pihak pasti sudah lama menjadi keluhan. Jika mereka bertemu di tempat lain, kedua belah pihak bahkan tidak akan repot-repot mengucapkan sepatah kata pun dan memulai perang secara langsung. Jangan khawatir, mayat leluhur menghibur jenderalnya, memandang Ling Baichuan, dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Ling Baichuan tidak berbicara omong kosong, dia melambaikan tangannya ke udara di depannya, dan pemandangan buram muncul di depan semua orang. Adegan berakhir tiba-tiba ketika Demon Caesar tiba. Si Tuo, yang duduk di kursi tengah,
tiba-tiba berdiri dan berkata, iblis di layar itu tidak benar. Saya pernah melihat umat manusia sebelumnya, dan dia juga keluar dari dunia percobaan rahasia, dan tidak lama setelah dia keluar, permainan itu dibatalkan oleh Raja Iblis. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi mereka yang masih meragukan keaslian gambar tersebut, dan semakin menegaskan identitas ras manusia Lu Yun. Apakah kamu, suku roh, ingin bekerja sama dengan kami? Mayat leluhur memandang Ling Baichuan dan berkata. Bang bang bang. Ling Baichuan bertepuk tangan dan berkata, itu benar. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Sekarang hanya iblis yang mengendalikan umat manusia, dan mereka mungkin sudah berencana untuk mengendalikan mereka. Jika kita tidak melakukan intervensi, saya khawatir hanya ras roh dan ras mayat yang akan tersisa di ruang tertutup yang tandus ini. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Untuk sesaat, kata-kata Ling Baichuan menyebabkan keributan. Para jenderal klan mayat mulai berdiskusi dengan intens, dan leluhur mayat yang duduk di atas juga tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, di Gua Iblis, Lu Yun diseret dengan paksa ke depan oleh Mo Suner. Oh, sakit. Lu Yun Seng meratap tak berdaya. Lagi pula, berdasarkan kekuatannya saja, lengan dan kaki kurus Mo Suner dapat menahan lebih dari 10 orang. Kamu harus mengikutiku meskipun sakit. Itu karena tubuhmu terlalu lemah dan pemulihanmu sangat lambat. Kata Mo Suner dan mengikat Lu Yun dengan ekornya. Mungkin karena ditarik terlalu lambat. Lu Yun. Yang saya derita adalah serangan spiritual. Apa hubungannya dengan kekuatan fisik? Bukankah ini tidak masuk akal? Meskipun Lu Yun mengetahuinya, dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi iblis tingkat 5 untuk mengetahui hal ini. Sekarang Lu Yun hanya bisa berharap bahwa apa yang disebut gua domba jantan ajaib ini tidak begitu menakutkan, setidaknya gua itu tidak akan menghancurkannya menjadi pai daging dalam sekejap. Segera Mo Suner membawa Lu Yun ke sebuah gua. Hei, gadis, kamu adalah tamu langka. Suara dewa tua datang dari rumah batu di sebelah gua. Kakek San, kamu di sana dan aku melakukannya lagi. Kata Mo Suner sambil mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Mo Ling tadi malam. Yah, anak laki-laki itu tautan ajaib cepat atau lambat akan memanjakanmu, gadis kecil. Masuklah. Suara itu datang lagi dari rumah batu. Tidak, bagaimana dengan itu? Saya tidak punya token. Apakah saya masih bisa masuk? Lu Yun berkata dengan sangat tidak tepat. Untuk membiarkan apa yang disebut kakek San menghalanginya. Diam, Mo Suner segera menutup mulut Lu Yun dengan ekornya. Kakek San, aku tidak akan masuk, biarkan saja dia masuk. Kebetulan aku sudah lama tidak mengobrol dengan kakek San. Mo Suner berkata dengan genit. Lu Yun, jika kamu ingin aku mati, katakan saja, tidak perlu bersusah payah. Tidak, sayang perempuan, Pak Tua, aku masih ingin bersih. Bawa saja dia bersamamu. Suara lelaki tua itu terdengar dari rumah batu lagi. Mo Suner, kalian pasti tahu kalau iblis penjaga gua iblis terkenal dengan kejujurannya. Belum lagi wajah kakak tertua dan kedua, bahkan wajah Raja Iblis Mo Zongqiao pun tidak mudah digunakan di sini. Mengapa kamu begitu banyak bicara hari ini? Tidak peduli seberapa besarnya, Mo Suner dengan cepat membawa Lu Yun yang putus asa ke dalam gua, takut Mo Zan tiba-tiba berubah pikiran dan menghentikan mereka lagi. Saat Mo Suner menghilang ke dalam bayang-bayang gua, seorang lelaki tua yang berjalan dengan kruk keluar dari rumah batu di sebelahnya. Wajahnya berkerut, dia tersenyum, dan matanya redup dan putih. Dia jelas-jelas adalah orang buta, menggumamkan kata-kata yang tidak dia mengerti sama sekali. Lu Yun di dalam gua terkejut saat mengetahui bahwa dibandingkan dengan di luar, sepertinya tidak ada perbedaan kecuali kurangnya kecerahan. Aku menghela nafas lega, sepertinya itu adalah alarm palsu. Tapi sebelum Lu Yun selesai menghembuskan nafas lega, kata-kata Mo Suner mengangkat hatinya lagi. Gua klan iblis dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam dan kuning, sesuai dengan 4 kekuatan fisik klan iblis kita. Huang Jie dan Xuan Jie adalah ahli dalam pemurnian, pemurnian kulit, pemurnian daging, pemurnian tendon, pemurnian darah, pemurnian tulang, dan pemurnian sumsum. Tingkat dasar adalah budidaya utama, budidaya tubuh iblis Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Tingkat surgawi adalah pengorbanan utama, mempersembahkan korban kepada jiwa dan jiwa. Petik 2. Mo Suner menunjuk ke 4 gua di depan dan dengan sabar menjelaskan kepada Lu Yun. Mengingat jalan panjang yang baru saja kita lalui, itu hanyalah sebuah jalan. Gua ajaib yang sebenarnya adalah 4 gua di depan Anda. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah kekuatan fisik iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat pada Lu Yun, dan dia bertanya, apa kekuatan tubuh fisikmu? Berapa levelnya? Saya telah menyelesaikan lebih dari setengah proses pemurnian tulang saya pada tahap awal tahap Xuan saya. Saya berharap dapat menembus tahap tengah tahap Xuan saya kali ini. Mo Suner berkata dengan bangga. Kalau begitu saudaramu, tingkat kekuatan fisik apa? Lu Yun bertanya lagi. Sedangkan untuk kakak laki-lakiku yang tertua, saat ini ia seharusnya berada pada tahap tengah tahap bumi. Bisa juga tahap awal tahap bumi. Saya tidak yakin mengenai hal ini. Mo Suner mengatakannya dengan santai,
tapi itu seperti guntur di telinga Lu Yun. Tubuh duniawi bisa sangat tidak normal, dan dia bisa menahan serangan rahasia jiwa khusus dengan satu jari. Lalu apa kekuatan tubuh fisik yang telah dikembangkan hingga tingkat surga? Lu Yun tidak bisa membayangkannya. Apakah ada setan yang telah berkultivasi menjadi tubuh surgawi? Lu Yun bertanya. Mo Xuner memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata dengan marah, apakah menurutmu kekuatan fisik begitu mudah untuk dikembangkan? Raja Iblis yang memiliki tubuh fisik tingkat surga dan saat ini memiliki tubuh fisik terkuat di antara iblis hanya memiliki kekuatan fisik tingkat bumi akhir. Terlebih lagi, selalu ada legenda di klan bahwa tubuh setinggi surga dapat dengan paksa merobek ruang tertutup ini. Petik 2. Lalu tunggu apa lagi? Mulailah berlatih sekarang. Saya awalnya datang ke klan iblis untuk mencari jalan keluar, tapi sekarang saya di sini. Tidak ada tempat untuk pergi setelah mengisi formulir, tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya bukan? Mengapa Zheng Chou memata-matai berita dari sekelompok iblis yang dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan beberapa jari? Tolong beri saya bantal ketika Anda ingin tidur, tolong lakukan lebih sering. Mo Xuner, melihat keinginan Lu Yun untuk mencoba, Mo Xuner mengira Lu Yun tiba-tiba menderita penyakit. 250. Kamu memang terluka, kalau tidak kita harus kembali lagi lain kali. Lu Yun, bermain. Ketika saya tidak datang, Anda harus menyeret saya ke sini. Sekarang saya ingin masuk, biarkan saya kembali beristirahat. Anda sedang bermain tarikan ekstrim melintasi jarak. Jangan bicara omong kosong. Aku baik-baik saja, Lu Yun menekankan lagi. Tapi semakin sering hal ini terjadi, Mo Xuner semakin khawatir, mungkin otaknya dirusak oleh hantu klan roh. Ini tidak akan menjadi 250. Tidak, aku harus membawamu menemui dokter ajaib. Perilakumu yang tiba-tiba dan tidak normal itu benar-benar salah. Kamu bisa menunda latihan apapun dan jangan terburu-buru. Lagi pula, akan ada banyak waktu di masa depan. Ini, Mo Xuner sebenarnya ingin mengeluarkan Lu Yun. Lu Yun, apakah Anda ingin makan pancake? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu sangat baik? Melihat dia semakin menjauh dari 4 pintu masuk gua, Lu Yun merasa cemas. Sepertinya puluhan ribu semut sedang merayap. Tampaknya yang semakin jauh bukanlah gua pengrusak iblis, melainkan harapannya untuk keluar dari tempat tertutup ini. Lihat, apa itu? Seru Lu Yun. Mo Xuner terkejut dan dengan cepat melihat ke arah Lu Yun. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari ekor Mo Xuner dan berlari langsung ke 4 pintu masuk gua. Melihat karakter iblis yang tertulis di pintu masuk gua, Lu Yun bahkan tidak mengenali satupun dari mereka. Untungnya, terlihat dari kausan pada pintu batu gua bahwa gua di depan saya adalah gua yang paling terbuka, mungkin paling sering digunakan, dan gua pelatihan fisik tingkat kuning paling rendah. 250. Berhenti. Mo Xuner meraung cemas setelah bereaksi, dan ekornya terbang ke arah Lu Yun seperti anak panah yang tajam. Lu Yun tahu betul bahwa jika dia terjerat lagi, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk membebaskan diri. Dia segera berhenti ragu-ragu, membuka pintu batu, dan bergegas masuk. Bang! Saat pintu batu tertutup, Mo Xuner merosot ke tanah tanpa daya, matanya kusam. Tidak, ini tidak benar. Apa yang dimasuki Lu Yun bukanlah gua iblis tingkat kuning sama sekali, melainkan gua iblis tingkat surga, kuburan masal anak-anak kebanggaan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya, gua iblis yang belum pernah keluar dari sana oleh siapapun. Pada saat ini, lelaki tua Mozan yang mendengar keributan itu datang dengan tongkat dan mengucapkan kata-kata kasar, ini bukan tempat bagi anak muda sepertimu untuk menggoda dan membuat boneka untuk pulang. Jangan menodai tempat ini, salah satu dari sedikit tempat yang bersih. Mo Xuner sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa dan memohon, Kakek San. Tolong selamatkan iblis itu dan satukan kembali dia. Dia secara tidak sengaja memasuki gua iblis tingkat surga. Kupikir apa yang sedang terjadi. Mozan berkata dengan acuh tak acuh, boneka perempuan. Katak berkaki 4 sulit ditemukan. Bukankah ada setan berkaki 2 di mana-mana? Mengapa repot-repot dengan iblis tingkat 5 yang belum menyadarinya? Setan, iblis sangat melelahkan dan melukai paru-paru. Kakek San, berhentilah melontarkan komentar sinis. Adakah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya? Mutiara kecil di mata Mo Xuner berkibar. Haha, nak, tolong lepaskan aku. Ukuranku setengah manusia, apa yang bisa kulakukan? Mozan berkata dengan riang, dan dengan tubuh kecilnya sebagai iblis tingkat 5, kurasa sekarang seharusnya begitu telah hancur menjadi darah. Tidak mungkin, Mo Xianfeng tidak akan mati begitu saja. Tidak mungkin. Mo Xuner menyeka air matanya dan berdiri dan berkata, jika kamu tidak membantu, aku akan pergi ke saudaraku. Mereka pasti akan menemukan jalan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Mo Xuner terbang keluar. Mozan melihat ke gua tamper iblis tingkat surga yang tertutup, berdiri di sana, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya.